Duduk tegak, tidak boleh membungkuk. Oke. Kemudian kaki yang saya perhatikan semuanya masih nyaman pada kondisinya sendiri-sendiri. Kayak gini, ada yang begini, ada gini. Itu harus dua-duanya berpijak kepada bumi. Coba. Semuanya. Tidak ada silang kanan, silang kiri. Ya, saya cek kakinya Bapak Ibu. Semuanya itu, sorry ya, kalau saya praktikkan. Terpaksa nih, Pak, laptop saya, Pak. Nah, walaupun berpijak ke bumi, maksudnya bukan begini Bapak Ibu. Bukan begini. Ini tegak lurus. Dikondisikan begitu. Nah, pastikan Bapak Ibu jika tidak mau menuruti perintah ini, sebenarnya di mindset Bapak Ibu itu ada penolakan. Kalau sudah ada penolakan, tidak bisa terjadi dengan baik. Terutama di kelas acai badai ya tadi. Kalau Bapak Ibu menghadapi kelas badai, anak-anak macam itu pasti walaupun mereka diam, dari tingkah laku yang tidak mengikuti itu ada penolakan. Gimana? Ini bukan hipnotis Pak ya. Jadi hipnotis itu ada hipnoticing, hipnoterapi, kemudian hipnotis sendiri ya, yang tujuan untuk negatif ya. Kalau hipnoticing, bagaimana mengarahkan anak-anak itu melalui hipnosis, mereka itu mengarah kepada hal positif untuk pembelajaran. Hipnoterapi ketika ada sebuah penyakit gangguan mental jiwa, mereka sembuhkan dengan cara ranah psikologis. Saya pernah cerita sebentar ya. Saya ngajar di Gili Genteng Bapak Ibu. Gili Genteng itu lompat sama Pak Dayat, satu kelas, satu sekolah, satu angkatan, rombongan dengan Pak Dayat. Begitu naik perahu dari Gili Genteng, ada seorang perempuan sudah nangis-nangis, mules. Dia itu mau BAB kayaknya ya. Saya panggil Bapak Ibu. Saya ajak dia ngomong. Saya ceritakan yang nyaman-nyaman. Dia kadang senyum, ya kadang mules, senyum mules. Sampai waktu 40 menit nyampe ke Tanjung Bapak Ibu. Tanpa BAB. Karena mindset kita terapi dengan kata-kata, dengan tindakan dan lain sebagainya. Itu contoh. Saya pernah ngajar juga di kampus ketika seseorang itu sakit perut, mau menstruasi kayaknya. Nah, dia itu melilit-lilit Bapak Ibu. Ya gitu. Kita terapi dari bagaimana dengan mindset mereka ubah dari sakit bisa bertahan. Maksudnya gitu. Nah, yang kita lakukan beda seperti ini. Ya salam Pak. Plak, kalungnya hilang. Nah, itu namanya hipnotis beneran ya memang. Oh tidak, saya tidak tahu ilmunya itu. Tidak tahu ilmunya. Kalau Pak Andi mungkin sudah belajar, ya kita bisa belajar nanti. Ini nama, begini udah. Wah, sambian ini. Langsung tidur atau dan lain sebagainya, itu ada tekniknya sendiri. Nah, di sini Bapak Ibu usahakan dalam tahap belajar itu jangan, tetapi kepada anak-anak sampean nggak bisa ngomong, awas jangan nolak ya, saya mau hipnoterapi. Sok kabolo budura karena nggak pernah ngomong itu saya ke anak-anak. Terus terang, saya kelas 5A, kelas 5B, awal pembelajaran sudah saya lakukan hipnoticing, bagaimana mereka sejak lahir tumbuh menjadi anak. Orang tua suruh ngaji, bla bla, sampai satu kelas itu nangis Pak. Nangisnya itu bukan karena apa? Oh iya ya, saya sekolah dibiayai, saya ini bla bla bla. Dia merasa bahwa datang ke sekolah itu tidak hanya sekedar datang, tak pulang, datang, bukan itu. Satu hari datang ke sekolah harus meninggalkan minimal satu jejak kebaikan. Makanya di kelas saya itu ada papan kreativitas, ada papan inspirasi. Kalau papan inspirasi itu silahkan menggambar apa. Kalau kreativitas itu maunya dia itu apa. Tapi sudah dibuang Pak, sudah kacau, sudah ditulis ganti lagi dan itu. Nah, kembali ke konteks bahwa kita menurut petunjuk di pedoman di mindfulness memang begini Pak, memang begini. Nah, Bapak ketika diarahkan silakan kaki berpijak kepada bumi. Bapak masih begini, ini studi langsung, sebenarnya Bapak menolak ya.
Bapak itu menolak untuk tidak ajak saya pada kenyamanan, istilahnya begitu. Nah, karena kita tahap belajar, seperti yang dikatakan Pak Ivan tadi, ikuti aja dulu. Bapak supaya tenang, ternyata main HP, menolak Pak, nggak jadi. Bapak Ibu tidak akan pernah mendapatkan sensasi dari bagaimana tenangnya melakukan ini meditasi Pak. Ada meditasi tadi ya? Di itu ada bagian dari meditasi. Oke, lanjut ya. Ini tenangkan, kaki dipijakkan, ini tegak, tidak boleh membungkuk. Oke. Nah, kemudian Pak, itu harus dibunyikan seperti Pak Ivan tadi, dibunyikan, diucapkan seluruh otot-otot yang menempel pada tubuh, yang ada pada jaringan tubuh ini dalam bahasa Malaysia tisu, itu dibahasakan Pak. Lemaskan, rilekskan otot kaki. Terus Pak disebut satu-satu tuh Pak. Usahakan tidak ada salah pengucapan. Kalau ada salah pengucapan, yang mendengarkan itu kabur fokusnya. Serius Pak, betul nggak? Makanya dilakukan dengan jeda. Sekarang otot dahi dilemaskan. Udah cukup. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian otot dahi dilemaskan, lalu kepala menggok ke bawah, mata pejam, dan kaki luruskan ke bawah. Ya nggak jadi Pak. Lakukan dengan lembut, lakukan dengan jeda. Lembut, jeda itu selalu Pak. Jeda, lembut, dan lain sebagainya. Itu kan ya. Nah, kemudian tidak boleh bersinggungan. Itu yang utama Pak. Ketiga teknik ini itu disebutkan. Awalnya itu disebutkan untuk relaksasi. Nah, yang kedua yang berbeda, mindful listening itu seperti Pak Faisal kata tadi. Bapak dalam sudah kondisi masuk, nyaman, tenang, pikirkan, dengarkan bunyi-bunyian. Semua bunyi-bunyian itu dengarkan. Manakah bunyi yang paling keras hingga kepada bunyi yang hampir tidak didengar. Kita fokus itu Pak. Kita berpikir, rasakan bunyi mana yang paling keras. Kalau saat ini ya, ini cukup kelas badai itu. Serius Pak, mohon maaf Pak, kelas badai. Sana ya, masih kelihatan orang kakak kokok kakak gitu. Sampai saya dengar suara di belakang. Saya dengar suara kipas. Sampai saya dengar suara nafas saya. Nah, maksudnya bukan berarti Bapak pindah ke sana, pindah ke sini, enggak. Sekuat apa imajinasi, pikiran, dan perasaan kita merasakan bahwa sesungguhnya bunyi-bunyi itu berbeda. Dari keras ke lembut itu berbeda Pak. Jenis bunyinya, perantaranya, apa yang berbunyi, sumbernya itu berbeda Pak. Nah, dari berbagai sumber bunyi itu, fokuskan mana bunyi yang paling dianggap membawa kedamaian, ketenangan. Misalnya katakanlah tadi ada musik ya, nikmati musiknya itu, cengkoknya, lekak-lekuknya, lembutnya, saksofon misalnya ya, saksofon diperdengarkan misalnya, cengkoknya diikuti tuh Pak. Atau membayangkan kipas seperti ini, anginnya itu bus, membayangkan anginnya keluar dari sini, bus, sampai kita merasa nyaman memikirkan itu. Ya Pak, paham maksudnya? Jangan sampai membayangkan ternyata membayangkan tabrakan sampai gini. Nah, pikirkan yang halus dan lembut dari bunyi itu. Saya, oke, saya minta setidak-tidaknya minimal 1 atau 2 yang praktik mindful listening. Saya minta dari ibu-ibu. Saya minta ibu-ibu, kemudian nanti kalau ada waktu untuk sesi kedua, sebelum refleksi di sesi 2, saya minta bapak-bapak. Silakan ibu-ibu. Ini tidak bisa dipaksa Pak. Yang merasa siap dan ingin merasakan sensasinya dan mencoba, gitu ya. Memotivasi. Kalau Pak Ivan saya tahu tuh ya.
Oke. Oh, jangan menyuruh Bu. Serius, saya di kelas itu Pak, di kelas nggak boleh temannya ini Pak, nggak boleh. Bahkan aturan di kelas saya hari ini, semester ini tidak boleh bawa tipek. Nggak boleh bawa tipek. Karena bangkunya dicoret-coret. Serius. Dan mereka minimal melakukan kesalahan. Iya betul. Kesalahan 1 kali, mereka harus coret 1 kali. Shred. Jadi nggak boleh ditepek di buku Pak. Di saya itu, di kelas saya. Mereka salah 1 kali coret. Jadi saya harus tahu salahnya itu apa. Baik ibu-ibu, silakan. Oke, tanya. Oh. Nah, makanya saya bilang Pak Ivan tadi mesra berkata-kata ya, tapi Pak Ivan tidak mengikuti gerakannya. Pak Ivan itu tadi monolog, menikmati. Jadi kalau saya lihat perannya Pak Ivan, tadi itu seperti memang keluar sastrawannya, monolog. Tidak berperan sebagai hipnoterapisnya maksudnya. Tidak berperan sebagai itu. Makanya Bapak Ibu yang di depan harus mengikuti gerakannya, menikmati. Paling jelek, seperti saya tadi, paling jelek itu kan, benih ahli lagi ya, benih jurusan lah. Guru itu nanti sebaiknya atau yang lebih pas itu apakah mengikuti instruksinya sendiri, instruksi yang dia buat sendiri, atau dia ngasih instruksi gitu membimbing sambil melihat masalahnya. Gini Pak, yang bisa dilakukan tadi kan sampai mengamati. Kalau mengamati itu rentan kita tidak fokus pada diri sendiri, pada kalimat yang kita ucapkan. Makanya kalau saya di kelas praktekan, walaupun kalian duduk, saya tidak duduk, tapi di perintah saya duduk. Nah, kalau soal pejam, saya biasanya pejam. Fokus, saya fokus seperti kata-kata saya. Misalnya ya, tangan kanan ada di paha kanan. Semuanya di paha kanan kan, tapi saya enggak. Karena saya menginstruksikan, saya biasa dengan ini kalau saya. Tetapi di pikiran saya jalan, tangan kanan saya juga di tangan kan di sini maksud saya, gitu loh. Ini penguasaan pribadi kita loh ya, penguasaan pribadi yang menghipnosis. Nah, kita kalau saya nggak peduli kamu mau melakukan atau enggak, kalau saya enggak, karena saya nggak mau menilai yang melakukan atau tidak. Jadi saya melakukan saja, melakukan saja. Nah, perkara sampean kamu mau melakukan atau tidak itu bukan urusan saya. Bukan, tetapi rata-rata anak yang mau melakukan setelah mata dibuka barulah merasa kelihatan dari wajah-wajahnya. Kalau ada yang masih cengengesan kanan kiri, itu enggak melakukan. Gitu. Dari guru tidak perlu memantau siswa ya, misalnya kita posisi dalam keadaan kurang lulus. Saya mengikuti mindfulness yang saya lakukan. Sebab ya bisa saja guru tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh guru kalau saya tidak fokus. Kalau Bapak Ibu bisa melakukan seperti Pak Ivan, bagus. Tidak, bukan kewajiban guru harus ikut, harus enggak ya. Itu kembali ke personal. Kalau Pak Ivan nyamannya begitu, meneliti satu-satu. Kalau saya rentan salah mengucapkan, Pak. Salah dikata-kata karena saya sudah gak fokus mikirin orang sudah. Kalau saya nggak pernah memikirkan audiens, gitu, paham ya? Jadi silahkan tekniknya tidak ada yang saklek, mau ikut yang dikatakan ataupun dia mengamati juga silahkan. Kalau saya lebih banyak melakukan dengan mindful juga. Silahkan Bu, monggo. Ini. Waduh lagi. Kau saja bogi pokoknya, kau saja bogi. Silakan Bapak Ibu yang mau mencoba dari Putri sekarang, ibu-ibu, cewek-cewek. Silakan. Coba. Tepuk tangan untuk kita semuanya. CGP. Saya siap. Nih kami pacaran 3 tahun walaupun tidak ada yang tahu ya. Kami juga tidak tahu pacaran atau enggak sebenarnya. Silakan. Ada burung lambat.
Kalau ini teman seperbaikan itu teman seangkatan itu. Banyak teman di situ. Duduk. Mereka suruh tarik nafas, tahan, saya izin ke toilet Bapak. Oh jangan. Nafas, jangan dia lari ke belakang. Silakan dilakukan dengan duduk, perintahnya boleh. Yang tidak lebih dari 5 menit kan ya? Usahakan 3 sampai 5 menit. Jadi perhatikan ya, fokusnya sekarang listening. Ya, terima kasih. Tahapannya dari awal tahu. Kita ingin musik atau tidak? Musik deh Bapak Pak. Pakai musik? Ya. Tapi jangan koplo ya Pak. Kembali pada pengantar bahwa hari ini, detik ini, kita hadir bersama-sama di ruangan ini, pastinya dengan satu tujuan dan satu visi. Kita menjadi guru yang dengan harapan bisa mengubah putra-putri kita, murid-murid kita di sekolah. Amanah ini luar biasa Bapak Ibu. Kalau tidak dimulai dari diri kita, bagaimana kita bisa membentuk siswa kita untuk bisa menjadi agen perubahan. Kita sadarkan diri untuk rileks, untuk tetap fokus, buang semua barang. Tawa. Kan nggak bisa. Ya. Ya. Kita tetap fokus. Tidak ada paksaan dalam hal ini, hanya kesadaran yang kita tumbuhkan. Kesadaran bahwa mindset kita ingin menjadi guru yang terus belajar untuk Indonesia merdeka. Merdeka. Baik, saya anggap murid-murid ini ya Pak ya. Baik, murid-murid yang Ibu banggakan, lepas semua penat dalam diri kita. Lepaskan semua beban yang menerpa hidup kita. Awal kita mulai pijakan kaki melangkah menuju ruangan ini dengan tujuan yang luar biasa. Kalian adalah harapan bangsa. Di pundak kalian nanti akan ada tanggung jawab yang luar biasa. Sekarang rasakan, kita pejamkan mata, kita tundukkan hati agar supaya apa yang ada dalam diri kita bisa kita aktualisasikan. Kita rasakan denyut nadi kita, bersyukur bahwa hari ini kita diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan denting suara yang pelan-pelan kita rasakan menerpa kulit kita, menerpa wajah kita, laksana angin yang mendesir, memukau, bahkan kita kembali pada jati diri kita yang sesungguhnya. Tapakkan kaki dengan kuat sekuat-kuatnya. Rilekskan beban tubuh kita, tangan kita, mata kita, bahkan nyaris pada nafas yang kita miliki. Rasakan anak-anakku, deru nafas kalian. Deru nafas itu
mengartikan bahwa ada banyak mimpi yang kalian bangun. Rasakan pula detik ini kita ada di sini, berusaha untuk menggali ilmu. Kita hilangkan semua apa yang kita punya, masalah-masalah kita, beban-beban kita, problem-problem yang ada di rumah, bahkan kecenderungan setiap masalah yang timbul di sekolah. Dengarkan, semakin dengarkan detak jantung kita. Dengarkan, kembali dengarkan betapa luas karunia Allah. Nafas kita, nadi kita, bahkan suara deru angin di sekitar kita. Rasakan anak-anakku, bahwa itu adalah mimpi yang akan kalian bangun. Dengan rileks, kita mencoba untuk bisa bernafas dengan semangat. Pastikan dalam diri kita telah membuang beban yang ada. Pastikan dalam diri kita telah membuang masalah yang kita terima. Kembali fokus pada satu titik, tujuan dan harapan orang tua. Dengarkan suara tangis di sebelah sana, mengharap kita menjadi manusia yang berguna. Dengarkan, ada banyak harapan yang kita pikul bersama. Orang tua, guru-guru kalian menaruh harapan yang besar pada kita. Rileks anak-anakku, rileks. Kita pikirkan bahwa di depan kita ada banyak sesuatu yang bisa kita ambil. Satukan pikiran kembali, munculkan keinginan kuat dalam diri kita. Ya, kembali kita pejamkan dengan hati yang tulus, setulus-tulusnya. Otot-otot yang tegang kita renggangkan, pikiran yang menumpuk masalah kita buang. Bahkan nyawa dan hati kita satukan. Nafas deru kita kuatkan. Banyak harapan di depan kita. Fokus pada satu titik. Akhirnya kita mencoba untuk bisa mengalah pada keadaan yang memang menuntut kita untuk tetap semangat belajar. Akhirnya kita bisa membuka mata, membuka cakrawala dunia, bahwa di depan kita ada banyak tanggung jawab. Bukalah perlahan-lahan anak-anak. Bukalah mata kalian perlahan-lahan. Lihat di depan kalian ada banyak oase yang memandang kita dengan senyuman yang luar biasa. Itu adalah harapan orang tua. Mungkin ini ya Bapak ya.